Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di Tips Baking bersama Miki. Di episode kali ini aku akan membahas sesuai request teman-teman, aku akan bahas mengenai chiffon cake. Nah, chiffon cake pasti sudah pada tahu ya. Jadi chiffon cake itu biasanya kalau teman-teman tahu, cake-nya itu cenderung tinggi, terus kalau dipegang dia bisa empuk banget. Dan adonannya biasanya kan sering-sering dipotong tipis ya cake-nya. Itu pun dia bisa lentur elastis. Nah, itu chiffon. Dan biasanya sih paling umum itu kalau teman familiar rasanya rasa pandan, kemudian rasa coklat, kemudian rasa cheese. Dan kalau sekarang sih variasinya udah banyak banget ya. Malah ada beberapa aku tahu mereka bikin variasi itu jadi seperti dibikin layer-layer warna. Tapi rasanya itu base-nya biasanya sih vanilla kalau yang main di warna. Dan warnanya bisa cerah-cerah gitu. Nah, untuk bikin chiffon cake ini sendiri bisa dibilang cukup ya gampang-gampang susah ya. Memang kelihatan sekilas gampang, tapi begitu kita sudah bikin, kita aduk, kok nggak jadi ya? Kegagalan yang paling umum itu yang pertama seperti dia bantat. Bantat itu dalam artian jadi chiffon teman-teman begitu keluar dari oven nanti waktu dipotong kelihatan ada seperti dua lapisan terpisah. Jadi yang bagian atas dia berpori. Jadi seperti cake pada umumnya, tapi porinya biasanya cenderung kasar. Dan bagian bawah ini seperti padat. Padat ini bisa dibilang bantat ya. Seperti terpisah. Itu yang satu, istilahnya bantat. Kemudian yang kegagalan yang kedua, itu chiffon cake ini lumayan gampang kempes. Jadi seringkali juga kejadian chiffon cake itu dia kempes bagian atas, bahkan samping-sampingnya pun juga kempes tertarik. Nah, itu yang akan aku bahas di episode kali ini. Jadi tips-tips apa aja yang perlu diperhatikan dalam membuat chiffon cake untuk menghindari kegagalan-kegagalan yang sudah sempat aku sebutkan tadi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Dasarnya dulu untuk chiffon cake. Kalau cake ya, secara umum kan paling banyak kita biasa bikin yang sponge method. Sponge method itu dalam artian telur kita campur dengan gula dan cake emulsi, kemudian kita kocok dulu sampai dia mengembang. Mengembang kental berjejak ya. Terus baru bahan kering masuk, terakhir margarin masuk. Tapi untuk chiffon, metodenya sedikit berbeda. Jadi untuk telur, teman-teman bisa kocoknya. Jadi kuning telur sendiri, putih telur sendiri, nanti setelah itu baru dicampur. Makanya istilahnya muncul chiffon method. Kalau metode yang secara umum kan ada sponge, kemudian creamy method. Creamy method ini yang seperti bikin cookies, jadi untuk jenis cake, pound cake, marble yang lumayan berat, terus margarin sama gula dikocok dulu, itu creamy method. Dan ada satu lagi, ada all in sebenarnya. All in ini yang semua bahan campur. Kemudian ada two step. Two step ini yang ibaratnya mirip seperti chiffon tapi beda. Kalau two step ini lebih ke arah bahan kering sendiri, bahan basah sendiri. Itu mungkin aku bahas lain waktu ya kalau two step. Hari ini aku akan bahas mengenai chiffonnya dulu. Nah, chiffon yang seperti aku bilang tadi, metodenya sedikit berbeda. Chiffon method ini mirip seperti kalau teman-teman bikin Japanese cheesecake atau bikin cotton cake, itu sama. Jadi si kuning telur kita campur dengan bahan kering dan bahan cairan. Misal ada yang penggunaan susu atau mungkin ada yang pakai santan, itu campur dulu jadi satu. Kemudian untuk yang putih telurnya sendiri, putih telur kita kocok terpisah bersama dengan gula. Nah, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan? Yang bagian pertama adalah dari pengocokan putih telurnya dulu. Jadi dari pengocokan putih telur ini bisa dibilang cukup krusial ya untuk bikin chiffon cake. Dari bahannya dulu yang pertama, untuk putih telurnya sendiri pastikan kalau teman-teman misah, jadi waktu pisah putih dan kuningnya sebisa mungkin usahakan sebersih mungkin. Dalam artian putih telurnya nggak tercampur sama kuning telur. Sebenarnya kecampur kuning telur bisa nggak masalah sih, bisa ngembang. Cuman kalau misal hasil pemisahannya ini bagus, full putih telur aja, dia bisa ibaratnya itu mengembangnya lebih maksimal, lebih ringan.
Itu untuk yang pencampuran bahannya dulu, yang si putih telur. Nah, kemudian untuk pengocokan putih telur sendiri, yang wajib diperhatikan juga wadahnya, bowl tempat kita mixer untuk putih telur ini pastikan harus bersih, karena si putih telur ini bisa dibilang sensitif ya kalau kita mau bikin untuk kocokan seperti bikin mereng ini. Karena begitu bowl teman-teman kurang bersih, misal ada sisa, terutama ada sisa-sisa margarin, fat, butter, lelehan atau minyak, itu putih telur teman-teman nggak akan bisa mengembang maksimal. Malah kalau jumlah minyaknya terlalu banyak, putih telurnya teman-teman malah nggak bisa ngembang sama sekali. Jadi dikocok bisa, dia putih bisa, tapi encer terus. Itu dari si wadah. Oh iya, termasuk juga si whisknya mixer. Whisknya mixer ini aku dulu awal-awal belajar sering kejadian. Jadi waktu cuci, kan buru-buru nih, karena nggak biasa bikin, buru-buru, panik, cucinya nggak bersih. Dipakai buat ngocok putih telur, malah nggak ngembang. Itu juga. Jadi wajib wadah dan mixer harus bersih. Setelah itu kita perhatikan juga waktu pengocokan. Jadi proses pengocokan mixer putih telur ini, putih telur kita mixer hingga kaku. Nah, ini sering kali nih, kakunya banyak teman-teman tanya, berapa menit? Sebenarnya menit ini nggak bisa buat patokan. Kenapa? Karena mixer tiap orang, mixer yang aku pakai, atau mungkin mixer yang teman-teman pakai, itu bisa jadi mereknya berbeda. Satu, umurnya beda, merek sama, tapi punya aku mungkin umurnya sudah 5 tahun, 6 tahun, teman-teman baru beli baru. Umur beda, kecepatan mesin otomatis juga beda. Kemudian kapasitas istilahnya mangkuk yang teman-teman pakai, kecil, besar, sedang, itu akan mempengaruhi waktu pengocokan putih telur. Jadi waktu itu bukan patokan yang ideal. Paling ideal teman-teman lihat dari kekakuan. Cek kekakuannya gimana. Jadi setelah dia kaku, itu teman-teman celupkan baling-baling mixernya ya, dicelup aja ya, aduk sebentar, kemudian diangkat. Dia kan nanti akan bentuk seperti ekor. Ekornya itu teman-teman lihat, teman-teman balik, digoyang. Kalau dia cenderung lunglai dan gampang goyang, itu tandanya masih sekitar soft peak. Kalau dia mulai agak kaku, jadi ibaratnya ini ya, ini si ekor tadi. Ekor kalau lunglai terlalu rendah ini, itu masih soft. Kalau dia mulai bisa agak berdiri setengah lah ya, itu yang medium. Bisa goyang-goyang sedikit. Atau yang hard peak itu yang dia benar-benar kenceng kaku. Begitu dicelup, diberiin dia kaku, udah nggak goyang-goyang lagi. Nah, untuk bikin sifon ini, putih telurnya harus kaku seperti apa? Paling ideal kalau yang aku biasa buat, istilahnya paling enak lah ya untuk pencampuran, itu teman-teman hanya sampai soft atau medium peak. Kenapa? Karena kalau soft sama medium peak ini kan si putih telur ini masih ada lembut-lembutnya ya. Teman-teman campur sama adonan si kuning telur, itu masih lebih mudah. Tapi kalau pakai hard peak bisa nggak? Misal sudah over nih, nggak soft atau medium tapi udah terlanjur hard. Bisa dipakai, bisa nggak masalah, cuman kembali ke kebiasaan tangan teman-teman. Kalau dia sudah hard peak, biasanya waktu bercampur memang sedikit lebih susah karena kan si putih telur sudah kaku banget ya. Otomatis proses pengadukan harus sabar, nggak boleh buru-buru dipaksa. Diaduk dengan whisk, yang penting harus rata. Nah itu, jadi intinya putih telurnya harus kaku. Kalau mau lebih mudah, usahakan di sekitar soft sampai medium peak. Itu tips untuk kekakuannya si putih telur. Oh iya, tambahan lagi sedikit kelupaan. Kalau misal si ngocok putih telur nanti misal kaku atau lembutnya, kalau dia susah dicampur, itu nanti akan pengaruh ke volume kocokan adonan sifon teman-teman. Karena kalau misal ini sifon kan putih telurnya agak sensitif ya. Kalau diaduk terlalu lama, volumenya dia akan lebih banyak turun. Jadi ibaratnya sifonnya akan lebih mudah kempes. Itu seperti itu, tapi nggak bantat. Kecuali kalau teman-teman sudah bikinnya kaku, terus ngaduknya nggak sabar, terlalu dipaksa, ibaratnya terlalu cepat ya. Itu malah jadinya bantat, karena terlalu banyak putih telur yang jadi encer atau tidak tercampur dengan baik.
Oke, kalau sudah masalah pengocokan, oh ya, untuk speed pengocokan ini sering-sering banyak juga yang tanya. Speed kalau misal pakai hand mixer kan macam-macam nih, ada yang speednya 1, 2, 3, ada yang speednya 1 sampai 5. Itu pakai speed berapa? Kalau untuk bikin mereng untuk seperti sifon, aku lebih menyarankan pakai di speed sedang itu yang tengah-tengah. Jadi kalau misal teman-teman ada speed 1, 2, 3, pakainya yang di 2. Terus kemudian kalau pakai yang 1 sampai 5 ya pakai di 3 atau 4. Kurang lebih patokannya seperti itu. Tapi kan waktunya lebih lama. Memang waktu kalau mixer kita menggunakan kecepatan sedang biasanya butuh waktu sedikit lebih panjang. Tapi yang membedakan panjang enggaknya, kalau kecepatan sedang ini dia yang satu yang terutama pori-pori istilahnya tekstur si putih telur itu bisa lebih halus, jadi seratnya bisa lebih kecil-kecil. Kemudian yang lain lagi, teman-teman kalau yang nggak terbiasa ngocok putih telur atau mereng, kalau menggunakan speed sedang itu akan lebih aman. Kenapa? Karena kalau speed sedang kan dia butuh waktu lebih lama. Dikocok bisa dilihat, begitu dia udah mulai kaku, bisa dicek dulu. Oh ini masih kurang, mixer lagi. Dilihat lagi, oh ini kurang sedikit, mixer lagi. Sampai cukup. Kalau misal teman-teman pakai speed tinggi, waktunya memang lebih cepat, benar. Tapi yang membedakan, nanti waktu begitu kita nggak terbiasa ya, mendadak si ini kakunya udah over. Nah itu kita nggak bisa dikembaliin. Jadi memang lebih aman pelantai pasti. Selanjutnya pencampuran gula. Tadi kan aku bilang untuk si mereng putih telur dikocok dengan gula. Untuk pencampuran gula ini dicampurnya, jadi putih telur teman-teman kocok dulu, dia sampai berbuih. Mulai berbuih ya belum sampai kaku ya, cuman mulai berbuih sedang lah ya. Mulai putih ibaratnya. Itu baru gula pasirnya teman-teman masukkan, tuang sedikit demi sedikit sambil di mixer. Kenapa harus sedikit demi sedikit? Kalau sedikit demi sedikit ini, si ibaratnya putih telur ini nanti bisa bertahap ya, seperti melarutkan si gula, satu. Kalau dia bertahap, kalau dia bertahap, otomatis nanti hasil seratnya bisa lebih halus. Kemudian, dan ibaratnya apa ya, si putih telur nggak terlalu terbebani, karena kan si gula ini sebenarnya berat juga, tapi membantu mengokohkan si putih telur teman-teman. Jadi tuang sedikit demi sedikit sambil di mixer. Nanti kalau semua sudah, baru teman-teman mixer lagi sampai dia kaku, kurang lebih medium peak. Nah, untuk tambahan lagi, selain untuk putih telur dan gula, biasanya teman-teman bisa gunakan juga cream of tartar. Cream of tartar itu bahannya bubuk, dia istilahnya memberi asam, acid, atau bisa juga pakai air jeruk nipis. Dua bahan asam ini fungsinya apa? Dua bahan ini ibaratnya untuk penstabil putih telur. Kalau biasanya cake teman-teman pakai cake emulsi, nah untuk putih telur ini teman-teman bisa pakai cake emulsi atau pakai si apa itu namanya, air jeruk nipis. Setelah siap, putih telurnya sudah siap, kocok aku segera campur dengan si adonan kuning telur yang sudah disiapkan. Kenapa harus segera? Karena putih telur ini memang agak-agak sensitif, jadi kalau teman-teman campur nunggu kelamaan, dia kena udara, biasanya mudah kering satu. Nah nanti kalau si putih telur kering, dia otomatis seperti volumenya ini kempes, dia seperti ikatannya ini pecah-pecah lagi. Itu nanti akan mempengaruhi volume. Jadi untuk kocokan putih telur itu yang harus diperhatikan. Lanjut bagian yang kedua, perhatikan juga pencampuran adonan kuning telur. Adonan kuning telur ini biasanya isinya itu mulai dari kuning telur, kemudian susu atau santan, kemudian bahan-bahan kering seperti terigu, kemudian apa itu? Kalau ada maizena, coklat bubuk, kemudian pasta-pastaan, esen, itu masuk di adonan yang kuning ini. Jadi adonannya dia seperti encer. Teman-teman coba campur, tidak perlu mengembang karena memang cukup berat. Nanti baru dipancing sama adonan putih telur. Kemudian penggunaannya di adonan biasanya, oh ya, di adonan kuning telur ini juga ada fat, mentega, margarin ataupun minyak. Cuman untuk bikin sifon paling banyak
Kalau mungkin teman-teman perhatikan resep-resep, paling banyak kita menggunakan minyak goreng. Kenapa minyak goreng? Karena minyak goreng ini kan kadar fatnya lebih tinggi, jadi 99%, ya full fat lah ya, full minyak. Sedangkan kalau mentega, margarin itu kan ada kandungan air. Kalau teman-teman pakai si minyak itu untuk sifon bisa lebih ringan, lebih seperti mengembang. Cuman kelemahannya kalau pakai minyak goreng, teman-teman harus tambahkan pasta, esen, atau perasa, karena minyak goreng ini bisa dibilang itu rasanya hambar. Itu kalau minyak goreng yang sawit ya. Kalau teman-teman pakai yang lain, minyak sayur seperti mungkin canola, corn oil, kemudian sunflower, itu mereka punya aroma khas yang berbeda. Bahkan kalau olive oil itu kan dia punya rasa khas yang beda. Jadi itu mesti diperhatikan, karena bisa mempengaruhi aroma chiffon cake teman-teman. Mungkin prinsipnya, oh iya, bikin yang biar kesannya healthy cake atau apa, dicampurin pakai olive oil yang terkesannya ya bisa dibilang katanya sih lebih sehat. Tapi nanti teman-teman waktu makan bikin vanilla tapi digigit ada aroma olive-nya. Nah, itu nggak semua orang cocok dengan aroma seperti itu. Jadi memang ada plus minusnya. Kalau pakai minyak sawit ya, khususnya minyak sawit kan lebih aromanya itu lebih rendah, jadi hampir ke arah hambar. Itu bisa lebih ringan, cuman memang kelemahannya harus ditambahkan. Beda kalau pakai mentega atau margarin yang dicairkan, biasanya mereka punya aroma buttery dan ada rasa asin. Jadi teman-teman kalau perhatikan, kalau di resep teman-teman pakai minyak goreng, rata-rata mereka pasti pakai kasih garam sedikit. Sedangkan kalau pakai margarin atau pakai butter, umumnya si garam itu sudah dihilangkan karena sudah ada di dalam margarin dan butter tersebut. Kemudian setelah yang fat, itu bahan kering, terigu khususnya, terigu yang paling banyak. Terigu yang biasa digunakan umumnya yang protein rendah. Kenapa protein rendah? Karena kita mau bikin sifon ini dimakan lebih ringan, kemudian tidak terlalu kenyal, otomatis kita hindari pembentukan gluten terlalu banyak. Biasanya kalau teman-teman nonton video tipsku yang sebelumnya, prinsip pakai tepung protein rendah, sedang, tinggi itu pengaruh di pembentukan gluten. Jadi sama dari situ. Kalau mau bikin sifon, kalau mau lebih ringan, pakailah yang protein rendah. Nah, tapi kalau misal teman-teman mau pakai protein sedang atau tinggi, bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Nanti teksturnya dia bisa sedikit lebih berat dan di istilahnya apa ya, dimakan ini sedikit lebih kenyal. Tapi umumnya kalau sifon yang aku tahu yang ada isi-isinya, ada taburannya seperti apa itu namanya, keju, kemudian ada taburan kismis atau ada taburan kacang, itu mereka seringkali pakai yang protein sedang atau malah beberapa dicampur dengan protein tinggi. Tujuannya kenapa? Karena tujuannya biar si adonan ini cukup kokoh untuk nahan si taburan tadi. Jadi taburannya nggak ditaruh ini langsung jatuh sampai dasar, nggak. Dia bisa agak ya ngacak lah, ada melayang-layangnya sedikit. Itu prinsipnya untuk si terigu. Oh ya, perhatikan juga kalau pencampuran si terigu dengan apa ini namanya, yang sedang atau tinggi, itu teman-teman perhatikan juga lama pencampuran. Jadi adonan kuning telur ini ibaratnya kita semua bahan dari susu, fat, kuning telur, bahan kering, itu teman-teman aduk aja sekedar rata cukup. Jadi jangan terlalu lama, karena kalau teman-teman aduknya terlalu lama, adonan teman-teman itu akan jadi lebih seperti ibaratnya kental atau kenyal ya. Kental atau kenyal itu nanti pengaruh ke pembentukan gluten. Semakin lama diaduk, glutennya semakin banyak. Nanti efeknya kalau teman-teman bikin dicampur jadi sifon, itu hasilnya akan sedikit lebih kenyal. Jadi perhatikan juga pencampuran. Oke, kita masuk langsung ke pencampuran juga lagi. Jadi pencampuran tadi kan ngaduk si putih telur aduk sendiri, kuning telur aduk sendiri. Setelah itu kita campur jadi satu. Biasanya sih yang paling aman adonan kuning telur teman-teman aduk dulu rata. Kalau sudah siap, teman-teman baru kocok si putih telur, karena si putih telur ini kan idealnya tidak menunggu. Jadi begitu putih telur siap langsung bisa teman-teman tuang. Nah, untuk pencampurannya
tuang putih telurnya nggak bisa serta-merta langsung semua dituang banjur gitu, nggak bisa. Karena lebih beresiko. Teman-teman lihat adonan yang kuning telur ini kan lumayan kental nih, sedangkan putih lebih ringan. Jadi idealnya teman-teman bagi 3 putih telurnya. Jadi sepertiga pertama teman-teman campur ke si kuning, itu aduk. Tujuan pertama ini ngaduknya agak cepat nggak apa-apa untuk mengencerkan istilahnya ya si adonan kuning telur. Nanti kalau adonan kuning telurnya udah encer, baru ambil sepertiga lagi, campur. Nah, untuk pencampuran kedua, teman-teman bisa aduk perlahan. Sebisa mungkin gunakan balon whisk biar hasilnya lebih maksimal. Jadi, diaduk perlahan, yang penting harus sampai rata. Rata sekedar tercampur ya. Kemudian, biasanya masih ada sisa-sisa putih-putih sedikit gitu. Sisa putih telur teman-teman campur, baru aduk lagi sampai dia rata sepenuhnya. Dan nanti setelah sudah rata, teman-teman segera tuang ke loyang dan harus segera dipanggang. Karena adonan sifon ini biasanya itu tidak bisa menunggu. Kecuali kalau misal teman-teman ada yang, aku pernah nemu resep sih, mereka dikasih cake emulsi. Kalau pakai cake emulsi memang bisa sedikit menunggu. Tapi itu pun tetap nggak bisa yang dibilang lama banget ya. Karena kan komposisi putih telurnya kita mau kejar yang ringan. Oke, kalau sudah adonan sudah dicampur, kita ngomong sekarang masalah loyang. Loyang biasanya yang dipakai adalah loyang sifon. Loyang sifon itu biasanya yang atasnya lebih besar dari yang bawah, lebih diameternya ya. Kemudian bagian tengahnya biasanya ada lubangnya. Dan yang penting lagi, loyang sifon biasanya bagian alas sama lubang tengah ini bisa dilepas. Jadi ada seperti pengunci dan bisa dibuka. Itu loyang yang ya bisa dibilang khusus sih. Kalau mau pakai loyang biasa bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuma nanti akan kesulitan waktu ibaratnya teman-teman ini waktu mengeluarkan dari loyang. Karena untuk loyang sendiri, untuk chiffon cake tidak boleh dioles. Kenapa nggak boleh dioles? Karena kita memang sengaja mau merekatkan. Jadi memang sengaja dibikin si adonan sifon ini lengket ke loyang. Jadi nanti waktu setelah dipanggang kan harus dibalik dulu. Dia nggak langsung jatuh. Kalau misal teman-teman sisinya teman-teman kasih kertas atau kasih olesan, biasanya waktu dibalik itu jatuh. Atau kondisi lain, waktu di dalam oven itu karena sisi dindingnya licin ya, kan ada olesannya tuh. Itu dia ngembangnya seperti mau ngembang tinggi, tapi dia merosot lagi. Jadi nggak bisa tinggi-tinggi banget. Jadi triknya salah satu adalah dari si loyang. Loyang tidak boleh dioles. Jadi biar hasilnya bisa ngembangnya maksimal lah ya, kita bilangnya. Oke, lanjut ke bagian kelima. Setelah ngomongin loyang, kita ngomongin masalah pengovenan atau oven. Jadi oven, kita lihat ya, biasanya si sifon ini kan teksturnya dia tinggi. Termasuk yang tinggi-tinggi, kemudian ringan. Jadi usahakan oven suhu jangan terlalu tinggi. Paling banyak untuk sifon kita pakai di suhu 160 sampai 170. Kenapa? Karena volumenya yang tinggi, otomatis butuh waktu panggang yang cukup lama. Kalau teman-teman pakai suhu terlalu tinggi, itu kebanyakan sisi yang luar, jadi sisi dinding, alas, kemudian bagian atas, itu akan lebih coklat. Ya lebih ke arah gosong atau malah bikin kulitnya jadi agak tebel. Itu kan kurang enak ya. Jadi biasanya memang kita pakai di 160, 170. Lama panggang itu biasanya paling umum sekitar 50-60 menit. Dan pastikan untuk pengovenan ini kalau ideal sih pakai api atas bawah. Kalau misal pakai yang deck atau listrik yang ada otomatisnya, itu api atas bawah nggak masalah. Tapi perhatikan juga ya, terutama yang teman-teman yang pakai oven listrik, ini kan jarak ruang di dalam ini biasanya agak mepet. Kalau aku lebih saran sih, api atasnya matikan aja. Kalau yang untuk oven listrik ya. Kalau misal pakai oven gas kan api atasnya bisa di set lebih kecil. Itu teman-teman set agak kecil aja. Karena biasanya kalau tinggi ini dia cenderung deket sama sumber api atas. Itu atasnya lebih seperti gampang gosong. Seandainya nggak ada
api atas, teman pakai oven api bawah aja bisa nggak masalah. Nanti pakai suhunya sama sih 160-170, cuman waktu panggangnya biasanya akan lebih lama, bisa 60 menit minimal sampai 70-80 menit, tergantung ukuran loyangnya. Tapi pastikan, jadi nggak sekedar patokan sama waktu ya, jadi teman-teman biasakan sebelum mengeluarkan si cake dari oven, teman-teman cek dulu. Kalau misal tangan teman-teman sudah mulai biasa, boleh ditekan halus pelan-pelan, itu nanti akan terasa adonan itu agak basah atau sudah kering. Kalau mau lebih aman, teman-teman bisa istilahnya cek juga dengan tusuk sate. Ditusuk, pastikan sampai bawah kering, baru teman-teman keluarkan. Karena kalau misal kurang kering, begitu nanti dikeluarkan, nanti pengaruhnya chiffon cake teman-teman akan kempes, bisa atas cekung atau sampingnya yang cekung. Oke, satu lagi bagian yang paling penting. Jadi untuk chiffon cake khususnya, jam berapa nih? Jadi khusus chiffon cake, kalau setelah keluar dari oven, segera, jadi panas-panas nih, segera dibalik. Jadi dibalik, diamkan posisi terbalik. Kalau si loyang chiffon kan udah biasa tuh, yang bagian tengahnya lebih tinggi. Jadi kalau dibalik, bibirnya pasti nggak kena alas kok, aman. Atau kalau yang dulu-dulu aku diajarin pertama itu dibalik, ditaruh di atasnya botol. Jadi diamkan aja posisi terbalik, bisa kurang lebih 1-2 jam. Jadi dia harus benar-benar dingin dulu sebelum dia bisa dikeluarkan dari loyang. Kenapa kalau nggak langsung dibalik? Kalau nggak langsung dibalik nanti dia akan kempes lagi karena adonannya ringan. Jadi biasanya kempes atau melengkung samping itu. Dibalik pun kalau misal kurang dingin, sudah kita balik kita keluarkan, nanti dia juga akan kempes atau seperti patah pinggang. Jadi pastikan harus benar-benar dingin saat dikeluarkan dari loyang. Dan untuk mengeluarkan dari loyang harus dibantu dengan pisau. Jadi teman-teman scrap aja sisinya dan bagian tengah, kemudian dibalikkan. Kemudian gigitan ya, kuncian yang di bagian tengah untuk alas, teman-teman buka, dorong, itu sisi loyang samping bisa dilepas. Nah, nanti sisi loyang samping bisa dilepas, tinggal teman-teman gunakan pisau, lepas si chiffon cake dari alasnya. Nah, mungkin kurang lebih itu aja. Oh ya, ini berhubungan sama tadi ya, kenapa loyang nggak dioles, karena kita perlu balik tadi. Jadi dibalik, kalau teman-teman oles nanti dia cake-nya jatuh, sedangkan kalau nggak dioles dia bisa bertahan, bentuknya bisa tinggi. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya, tadi di awal aku sempat bilang pemicu kenapa si chiffon cake gagal. Yang pertama yang terpisah tadi atau bantat, jadi bagian atas berpori kasar, bagian bawahnya seperti padat bantat, itu umumnya karena proses pencampuran putih telur dan kuning telur. Putih telur bisa terlalu encer, jadi kurang kaku. Kalau kurang kaku, teman-teman campur ke kuning telur, dia akan waktu diaduk akan lebih cepat kempes. Itu bikin bantat. Atau kalau teman-teman waktu campur, teman-teman aduknya terlalu cepat. Ini sih lebih ke arah kebiasaan tangan ya. Kalau aduknya terlalu cepat, adonan itu akan kayak dipaksa jadi kempes. Itu juga bikin istilahnya yang terpisah bantat tadi. Jadi patokannya bisa kelihatan kok. Waktu teman-teman campur putih telur, kalau perlahan-lahan, selama adonannya ini kelihatan ringan, kental ringan ya, itu aman. Biasanya kalau nggak aman itu langsung kelihatan. Jadi kelihatan dalam artian, waktu teman-teman aduk itu bawahnya seperti ada cairan yang cair, warnanya lebih gelap sedikit. Itu biasanya udah terpisah. Itu pemicu bantat. Kemudian yang kedua yang masalah kempes, cekung, atau ibaratnya patah pinggang, itu lebih ke arah pengaruh waktu pengovenan dan keluar dari oven. Kalau pengovenannya kurang matang, langsung dikeluarkan dari oven, dia akan ciut. Dan kalau seandainya ovennya sudah matang, keluar dari oven, teman-teman nggak langsung balik, dia juga akan ciut. Khususnya bagian atas. Kalau sisi sampingnya nggak dioles, sisi sampingnya ikut ciut juga. Jadi pemicunya itu ya, kalau yang teman-teman
pernah bikin sifon terus sampai bisa menciut atas atau sampingnya, karena itu dari proses oven. Dan waktu keluar oven pastikan dia harus dibalik sampai benar-benar dingin. Oke teman-teman, cukup mengerti kan? Jadi untuk resep sifon bisa nonton, kemarin aku sempat sudah posting satu, nanti ditunggu next, aku bertahap akan bikin resep sifon juga lainnya untuk sedikit variasi lah ya. Jadi kalau seged aja. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang masih bingung, jangan khawatir, tulis saja di komen, aku akan bantu balas secepatnya. Kalau misal teman-teman ada request menu-menu lain, nggak masalah, tulis saja. Nanti akan aku usahakan masuk di antrian, jadi bertahap ya aku bikinin untuk siapkan materinya juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, biar nggak kelewatan update video-videoku yang aku akan update tiap minggunya. Baik teman-teman, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!